Bagian 15A. Tidak, ini salah. Ini tidak benar. Laisa berusaha melepaskan diri dari cengkraman Adi, mengatur dadanya yang naik turun. Wanita itu memejamkan matanya sesaat sebelum kembali menatap Adi. Lelaki itu bahkan napasnya masih tersengal sama seperti dirinya. Memandangnya dengan mata penuh kabut. Rambut yang seingat Laisa tersisir rapi itu kini berantakan. Oh, apakah dirinya baru saja mengacaukan rambut Adi? Laisa menggeleng perlahan, menetralkan detak jantungnya. Melirik sebentar pada bibir dengan sedikit kumis yang baru tumbuh itu, yang kini sedikit memerah akibat ulah mereka barusan. Tanpa sadar, Laisa meraba bibirnya sendiri. Rasanya sedikit tebal atau mungkin bengkak. Laisa mengusap lembut bibir tipisnya yang sedikit memerah yang membuat dadanya berdesir nyeri. Maaf. Laisa menoleh pada Adi yang kini tengah menatapnya dengan mata penuh binar penyesalan. Seharusnya aku bisa menahan diri. Maafkan aku. Laisa mendesah frustrasi. Ini juga salahku. Salah kita berdua. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba seperti ini. Aku tidak mengerti. Ini salah, Mas. Ini tidak benar. Wanita itu berdiri dari duduknya, keluar dari ruangannya meninggalkan Adi yang hanya membisu. Laisa butuh waktu, namun gairah sesaat yang dia rasakan bersama Adi membuat isi kepalanya blank. Laisa bahkan tak yakin dirinya bisa normal lagi jika berdekatan dengan lelaki itu. Adi Yasta Prasraya Mahanibuna, lelaki pertama yang menyentuhnya setelah dia berstatus janda. Dan Laisa merasa dirinya kini tak ada bedanya dengan perempuan-perempuan yang haus akan belayan lelaki. Tidak, dia tidak seperti itu. Itu tadi hanyalah kecelakaan kecil. Laisa menutup wajahnya di depan kaca, mencuci sekali lagi bibirnya yang mulai kusut akibat terlalu lama terkena air. Berusaha menghilangkan jejak adik yang justru semakin menelusup di antara remahan luka. Lelaki itu teramat baik untuknya, dan dirinya hanyalah seorang janda. Tidak, ini salah. Laisa berusaha terus menghindar dari Adi, menjauh sebisa mungkin. Maher yang sering bertanya-tanya kemana papanya pergi tak dihiraukan Laisa, membuat bocah yang hampir berusia 2 tahun itu kesal. Mamanya tak asik. Dua bulan berhasil menghindar tak cukup membuat hati Laisa tenang. Mereka berada dalam kota yang sama, yang kemungkinan untuk bertemu teramat besar. Namun, rupanya Adi juga turut menghindar, tak menampakkan wajahnya di sekitar Laisa lagi. Mungkin Adi menyesal, atau dia sudah bertemu dengan perempuan yang baru. Sekelebat rasa seperti tertusuk jarum menyengat dada Laisa. Ada apa dengan hatinya? Kalau kamu yakin dia benar-benar mencintaimu, kenapa enggak?
Itu yang diucapkan Early beberapa saat setelah insiden ciuman terjadi. Adi dan Luke sama baiknya. Bahkan Luke sudah memendam cintanya begitu lama. Sekarang, tanyakan hatimu, pada siapa getar itu bersuara? Bahkan Mas Ray menyerahkan keputusannya pada dirinya. Kalau menurutku, Luke itu yang paling tepat. Dia sudah mengenalmu dari dulu, tahu seluk-beluk kehidupanmu, dan jangan tanyakan tentang kesetiaannya. Kamu bisa lihat sendiri kan, dia masih mencintaimu hingga saat ini. Dukungan Early tak mampu menyelesaikan masalah hatinya yang gamang. Dari awal, jika ini semua hanya tentang dua hati, maka Laisa pasti sudah tahu jawabannya. Namun ini tentang dua keluarga. Berbagai kepala dengan isi pemikiran yang berbeda akan disatukan. Yang terpenting adalah kenyamanan hatimu, Laisa. Laisa semakin menelungkupkan kepalanya, bingung dengan berbagai romansa yang menunggu di depan pintu hatinya. Mahal angen pa. Laisa menatap anaknya tanpa bisa mengeluarkan suaranya. Mengubah posisi duduknya untuk menatap Maher, wanita itu mengelus pucuk kepala bocah lelaki yang kini sedang menyusun Lego. Pa sedang sibuk, sayang. Tapi Pak Anji mau main sama Mahel. Maher sayang, mulai sekarang ganti panggil Pa dengan Om Adi ya. Hendak, Mahel hendak mau. Pa papana Mahel. Setetes air mata menuruni pipi Laisa. Bocah lelakinya benar-benar merindukan ayahnya, tapi angkasa sama sekali tidak pernah menemui mereka. Dia mengingkari janjinya untuk menjadi ayah yang baik bagi Maher. Maher mau jalan-jalan. Maher mengangguk cepat. Kalau gitu, Maher beresin mainannya dulu, habis itu kita jalan-jalan. Setuju? Siap, Ma. Selagi Maher membereskan mainannya dengan gesit, Laisa bergegas membereskan meja kerjanya. Mahel udah selesai, Ma. Iya sayang, Mama sebentar lagi juga selesai. Laisa menumpuk map terakhir ke dalam sebuah laci, mengambil tas merahnya, lalu beranjak dari duduknya. Yuk sayang. Maher pun mengikuti mamanya, berjalan beriringan saling menggenggam tangan. Kita mau kemana, Ma? Maher mau kemana? Maher berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Maher tidak tahu. Puas menjelajahi aneka permainan di Jatim Park 1, Laisa dan Maher terduduk kelelahan di sebuah rumah makan. Karena terlalu asik menikmati permainan, mereka tak sempat makan siang. Dan disinilah mereka sekarang, di kedai bakso khas Malang. Maher masih berceloteh tentang petualangannya tadi, sementara Laisa mendengarkan cerita anaknya dengan tersenyum. Andai angkasa berada di sini, melihat betapa lucunya anak mereka. Namun semua itu hanyalah sebuah mimpi yang tak akan pernah Laisa lihat dalam dunia nyata. Karena faktanya, angkasa sudah benar-benar melupakan mereka.
Pesanan 2 mangkok bakso sudah datang, beserta 2 gelas es teh manis. Maher yang kelaparan merengek minta ditiupkan makanannya. Laisa, seketika Laisa mengalihkan matanya dari mangkok bakso di hadapannya. Luke? Halo Maher, masih ingat sama Om kan? Maher menatap Luke sesaat, kemudian tersenyum ketika merasa mengenali lelaki di hadapannya itu. Om Luke? Maher bertepuk tangan senang karena jawabannya benar. Nih sayang, makan dulu. Nyam. Laisa ganti menatap Luke, mengenyitkan kedua alisnya penuh selidik. Aku sedang di sini, lagi nganter keluarga jalan-jalan. Luke mengambil tempat di hadapan Laisa, menatap wanita yang sudah beberapa tahun menghuni hatinya. Kenapa nak menatapku seperti itu? Kamu cantik. Tawa Laisa seketika membahana. Kamu kenapa? Jangan bohong deh. Luke mengusap tengkuknya, meringis ketika menyadari Laisa tahu gelagatnya. Sementara wanita itu masih melanjutkan melahap baksonya, sesekali menggumamkan sesuatu pada Maher. Jawabanku gimana? Laisa buru-buru meminum es tehnya. Jawaban apa? Yang kemarin itu, Luke mengambil tangan kiri Laisa yang bebas, membawa ke dalam genggamannya. Biarkan aku menjadi ayahnya Maher. Untuk sesaat Laisa hanya berdiam diri. Lidahnya keluh. Kenapa di saat perutnya sedang kelaparan ada yang melamarnya? Lagi. Aku tidak tahu. Laisa melepas genggaman tangan Luke. Apakah aku kurang bagimu? Tidakkah kamu melihat betapa setianya aku menjaga hati ini untukmu? Geram Luke frustrasi. Bukan seperti itu. Hanya saja aku belum siap. Laisa menarik napas. Tapi kamu juga salah, Luke. Di saat aku sudah menjadi istri angkasa, tidak seharusnya kamu memiliki rasa itu. Tatapan terluka membias dari mata biru Luke. Lelaki itu hanya menunduk sesaat, kemudian kembali menatap Laisa. Aku tahu aku salah, Lais. Tapi tidak adakah kesempatan kedua untukku? Kesempatan kedua? Kesempatan pertama saja belum? Canda Laisa berusaha mencarikan atmosfer yang mulai membeku. Kalimat Luke terhenti ketika Maher tiba-tiba berlari. Bocah kecil itu menghampiri adik yang duduk berselisih 4 meja dari mereka. Maher memeluk dan langsung duduk di pangkuan Adi. Mereka berdua asik mengobrol tanpa menyadari tatapan Laisa yang bergerak ke sana kemari. Maher sama siapa? Sama mama, habis alan-alan ama mainan. Terus Mbak Jo sama Om Luke. Pa kemana aja? Mahel angen. Pa lagi sibuk sayang. Sepasang mata milik Adi mengitari kedai bakso dan menemukan Laisa yang duduk tak jauh darinya bersama seorang lelaki yang dulu mendatangi rumah Laisa.
tak dapat dia tutupi ada sekelebat kobaran api cemburu yang melesat di dadanya. Tapi siapa dia? Karena sampai detik ini, Laisa pun enggan menjawab lamarannya. Mungkin saja lelaki yang kini duduk bersama Laisa menjadi salah satu alasan utama wanita itu enggan memberi kepastian padanya. Adi meneguk ludahnya, membasahi tenggorokan yang tiba-tiba kering. Pertemuan tanpa sengaja dengan suasana yang kaku tak pernah dia inginkan, atau dia bayangkan sebelumnya. Justru sikap manja Laisa yang lelaki itu bayangkan di setiap pertemuan mereka. Ecok main sama Mahel ya. Mahel habis beli Lego baru. Iya, besok kita main ya. Dada Laisa berdesir, perasaan apa yang kini telah perlahan menyusup di dadanya. Sementara Luke menyipitkan mata, mengurai kedekatan antara Maher dan lelaki yang belakangan ini menghantui malamnya. Adi. Bersambung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu episode berikutnya ya. Terima kasih.